Pemirsa Jawa Pos TV, jumpa lagi dengan saya dalam Jateng Talk. Perbincangan tentang masalah-masalah aktual dengan tokoh-tokoh di Jawa Tengah. Kali ini tentang pemilihan kepala daerah Kabupaten Kudus. Saya sudah bersama Pak Samani Intakoris, calon Bupati Kudus, dan Ibu Belinda, calon wakil Bupati Kudus. Apa kabar Pak Sam? Alhamdulillah baik Bapak. Pak Samani Intakoris ini latar belakangnya adalah yang terakhir Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus, kemudian sekarang mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kudus, biasa dipanggil Pak Sam. Karena itu saya panggil Pak Sam saja. Terima kasih Bapak. Bu Belinda, ya, sehat ya Bu Belinda ya. Sehat. Bu Belinda ini latar belakangnya adalah seorang dokter, tapi kemudian masuk ke dunia politik dan mencalonkan diri sebagai wakil Bupati Kudus. Pak Sam, kegiatannya sekarang masih apa Pak Sam? Kayaknya semakin meningkat. Oke, terima kasih Pak Bayaki, para pemirsa yang kami hormati. Kegiatan kami biasanya kan jalan kaki, Iya. menyambangi masyarakat. Kalau tadi dikatakan mampir ke warung-warung, ini dalam rangka meningkatkan ekonomi rakyat, dengan memperkenalkan kuliner-kuliner Kabupaten Kudus. Dan sekarang karena sudah mempersiapkan diri untuk mencalonkan diri menjadi bupati dan Mbak Belinda menjadi wakil bupati, sekarang sibuk untuk menyambangi masyarakat, menyapa masyarakat dan mengambil hatinya masyarakat. Pak Sam ini luar biasa. Memang setiap pagi itu jalan, bahkan untuk hari-hari tertentu itu jalan itu dari rumahnya sampai kantor Pemkab Kudus. Ketika itu masih menjadi sekretaris daerah dan mandi ganti pakaian itu di kantor. Ini suatu yang luar biasa. Nah, setelah itu masih menyambangi masyarakat dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu warung ke warung yang lain. Ternyata tujuannya itu untuk membangkitkan ekonomi masyarakat, itu luar biasa. Saya sering ketemu Pak Samani juga di jalan ketika masih jalan-jalan, meskipun statnya tidak bersama-sama, tapi akhirnya ketemu di jalan juga gitu. Mbak Belinda itu apa kegiatan yang sekarang ini banyak dilakukan Mbak Belinda? Kalau untuk saat ini kegiatan yang saya lakukan yang pasti sosialisasi. Kita sering jalan bareng sama Pak Sam, sosialisasi untuk memperkenalkan ke masyarakat. Pak Sam dan Mbak Belinda ini diusung oleh banyak partai Pak, bahkan termasuk ini yang luar biasa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu akhirnya juga mengusung Pak Sam dan Mbak Belinda. Bisa dijelasin Pak Sam, Mbak Belinda, ini partai apa saja yang sudah bergabung? Oke, terima kasih Pak Bayaki. Saya bersyukur, saya bukan orang partai, saya orang birokrat. Mbak Belinda juga seorang pengusaha, seorang dokter. Alhamdulillah kita mendapatkan dukungan dari partai. 7 partai ya. Yang pertama adalah PKB, P3, PAN, PKS, Nasdem, Hanura, dan yang sangat membahagiakan kita adalah PDIP. Ya. Dengan total 31 kursi ya. 31 kursi ya, luar biasa. Saya kira ini dukungannya. Jalan yang akan dilalui mungkin bisa semakin lapang karena 31 kursi pendukungnya, dan ini tidak main-main. Partainya partai besar-besar. PDIP di Kabupaten Kudus itu juga menguasai, kemudian ya itu juga menguasai, saya kira itu. Pak Sam, di mana-mana di jalan-jalan di Kabupaten Kudus sudah bertebaran banner Pak Sam dan Mbak Belinda itu yang luar biasa. Ada tertulis di situ tagline-nya itu santri.
atau ikonnya santri ini bisa dijelaskan Pak Sam, itu santri itu seperti apa? Terima kasih. Sebagai upaya memperkenalkan sosialisasi kepada masyarakat, kita pasang bale-bale itu, baik itu di bale kota maupun di desa. Kenapa pakai santri? Santri adalah singkatan dari nama kami berdua, Sam Anita Koris dan Linda Putri, ya Linda Putri, santri. Dan Kudus ini terkenal kota santri, betul. Kota kretek, kota empat negeri, dan kota toleransi. Di mana santri ini menjadi ikonnya Kabupaten Kudus. Kita lihat aja perkembangan pesantren di Kabupaten Kudus ini kan sangat luar biasa, dan menjadi rujukan seluruh kota-kota besar di kabupaten lain di seluruh Indonesia untuk menyekolahkan anaknya ke sini, menjadi tandit Quran. Ini kan suatu tantangan kita bersama, bahwa kota santri kita wujudkan, bahwa kota santri yang toleransi terhadap agama lain dan meningkatkan ekonomi, dan menjadi Kudus mendunia karena santrinya. Karena santrinya. Nah ini luar biasa. Jadi santri Kudus yang kota santri ini nanti visinya Pak Sam sudah kelihatan. Nah, santri-santri dengan pondok pesantren yang banyak sekali seperti ini, dengan ajaran agamanya yang sangat kuat, akan diapakan oleh Pak Sam Ani dalam pembangunan Kudus nanti, Pak Sam? Dengan visi misi kami adalah kota Kudus kota sehat. Sehat itu ada anonim, artinya sehat itu sejahtera, harmoni, dan takwa. Sehat itu sejahtera, harmoni, dan takwa. Bagaimana kita sebagai bupati, wakil bupati mensejahterakan masyarakat? Harmoni, rasa aman, nyaman, mereka berusaha juga nyaman, tidak ada masalah, keamanan juga baik, ketertiban juga baik. Itu salah satu parameter kota aman, kota bahagia, termasuk kota sehat. Kalau kota sehat, kota bahagia, masyarakatnya juga ikut sehat dan bahagia. Gitu. Takwa itu dalam artian mayoritas agama Islam di sini bisa menjalankan syariat agamanya dengan baik, termasuk menghormati agama-agama yang lain. Gitu loh. Artinya bersinergis, dan kita juga ada sebutan juga kota toleransi. Sesuai dengan ajaran Kanjeng Sunan Kudus, toleransi ini kan sudah diajarkan sejak dulu, dan Kabupaten Kudus ini memang terkenal kota toleransi dan aman terhadap agama apapun, kepercayaan apapun. Saya kira luar biasa. Di Kudus itu juga masih ada ajaran-ajaran itu masih dipegang teguh. Kita menghormati agama lain, pada saat itu kita menghormati umat yang beragama Hindu, menghormati umat yang beragama Buddha, masjidnya juga dibikin seperti itu. Itu saya kira ikon-ikon toleransi beragama. Sehat, saya kira itu merupakan ikonnya Mbak Belinda, karena Mbak Belinda itu seorang dokter. Nah, barangkali nanti kalau menjadi wakil bupati ini akan melakukan apa Mbak Belinda dari sisi sehat itu? Di background saya, jadi sisi sehat itu di program-program kami juga sudah ada, dan tentunya program kami meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan karena dari sehatnya sendiri itu. Kemudian kita akan buka rumah sakit baru ya Pak di Kudus. Kemudian untuk penurunan angka stunting. Dan yang pasti kita akan membuat posyandu. Kita mengaktifkan kembali, bukan membuat, tapi mengaktifkan kembali, karena setelah saya sosialisasi ternyata banyak masalah di Kudus dan posyandu banyak tidak jalan. Jadi yang pasti dari saya akan bawa background saya untuk membuat Kudus jadi sehat. Pak Sam, itu Pak Sam kok akhirnya memilih Mbak Belinda, itu ceritanya gimana Pak Sam? Ada cerita yang sangat menarik ya, dan itu mungkin kuasa Tuhan. Saya tidak tahu, ketemu beliau dan kami cocok karena beliau mewakili perempuan. Perempuan pemilih di Kabupaten Kudus paling tinggi, ya, di atas laki-laki. Kedua, beliau milenial, generasi Z, umurnya masih baru 25 tahun ya. 25 tahun.
Kenapa kami dan Mbak Belinda maju? Ini pesan dari para romo-romo kiai, Gus Baha apalagi, beliau juga pesan, kalau tidak ada orang baik yang maju, pastikan kekuasaan akan dikuasai orang jahat. Ya. Makanya dari itu kami semangat untuk maju di dalam pilkada ini, Bupati dan Wakil Bupati. Kita niati, kita ikhlaskan, kita wakafkan jiwa raga nyawa sebagian harta untuk masyarakat Kudus dan Indonesia. Wah, luar biasa ini visi-visinya. Pemirsa Jawas TV tetap menarik berbicara dengan Pak Sam Ani Intakeris dan Mbak Belinda sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus. Tetapi kita rehat sejenak, tetap di Jawa Pos TV. Menelusuri, mengulik, serta mengupas sejarah di berbagai tempat dan kuliner di Jawa Tengah. Saksikan Jejak Kota setiap hari Rabu, Kamis dan Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Jawa Pos TV. Menyajikan informasi menarik dan aktual seputar Jawa Tengah. Update Jateng tayang setiap Senin hingga Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Jawa Pos TV. Pemirsa Jawa Pos TV, kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Pak Sam Ani dan Mbak Belinda yang akan maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus. Pak Sam Ani, karir sebagai aparatur sipil negara ASN sudah sampai pada puncaknya di Kabupaten Kudus, yaitu sekretaris daerah. Jadi di ASN itu pemimpin yang paling tinggi itu kan sekretaris daerah, bukan bupatinya kan. Kenapa Pak Sam itu yang dulu memang konsisten menjalani karirnya sebagai ASN itu, kemudian belakangan itu berbelok ke politik dan kemudian mencalonkan diri sebagai Bupati Kudus? Niat kami adalah menyempurnakan pengabdian kami. Kalau sekda itu kan orang nomor 3, teach management. Ya, artinya orang nomor 3 yang mungkin ide dan gagasannya belum bisa dipakai karena ada kebijakan yang lebih atas lagi kan itu. Makanya kita akan menyempurnakan pengabdian kami selaku nanti menjadi bupati. Kami punya ide-ide yang besar. Kami punya ide-ide yang sangat luar biasa untuk masyarakat Kabupaten Kudus. Karena latar belakang kami adalah doktor arsitek, bagaimana itu membuat kota sehat dan kota bahagia, di mana masyarakatnya yang penghuninya itu merasa bahagia semuanya kan itu. Terus ada ide-ide yang perlu kami realisasikan ketika nanti saya jadi bupati, baik itu masalah kesehatan, masalah pendidikan, ekonomi, sosial maupun budaya, sehingga nanti berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, romo kiai, para profesional, kita akan bersama-sama bangun Kabupaten Kudus. Karena pembangunan itu harus kolaboratif, bersama-sama, dan harus terukur, teratur, dan teruji. Ya. Pak Sam, saya kira banyak pengalaman atau banyak catatan yang Pak Sam rekam selama menjadi Sekda Kabupaten Kudus, Pak Sam. Bisa dijelaskan yang paling pokok seperti apa, Pak Sam? Saya dinas di birokrat hampir 30 tahun, 27 tahun 3 bulan. Ya. Kami mengalami beberapa pengalaman di dinas-dinas, baik itu di lingkungan hidup, di kebersihan pertamanan, di pekerjaan umum, di inspektorat, di Bapeda,
di perdagangan, di perhubungan, maupun di sekda. Waktu yang menjadi menarik untuk saya adalah tantangan ketika Kabupaten Kudus banjir bandang di tahun 2015 awal itu. Saya ditugasi oleh Pak Bupati waktu itu, Pak Mustafa, bagaimana mengatasi banjir tersebut, karena waktu itu macet semuanya total. Terjadi lonjakan harga yang sangat luar biasa, BBM sampai 5 kali lipat. Maka saya putuskan untuk menguruk jalan tersebut, walaupun ketinggian banjir waktu itu 1,5 meter. 1,5 meter kami uruk dengan Bismillah, kami uruk. Waktu itu memang kendala di lapangan sangat luar biasa, dan kami perintahkan anak buah pulang ke rumah, minta izin sama ibu. Kami dapat. Jadi itu pemirsa, pengalaman yang luar biasa. Mbak Belinda itu seorang dokter yang masih muda, umurnya masih 25 tahun. Bagaimana Mbak Belinda melihat Pak Samani? Ya, Pak Samani yang pasti seperti orang tua saya sendiri, Bapak guru saya, karena beliau birokrat sejati yang istilahnya sudah hafal permasalahan-permasalahan di Kudus dan bagaimana cara menyelesaikannya, gitu. Jadi memotivasi saya. Tadi sudah kenal lama kalau begitu ya, Mbak Belinda? Kami sudah kenal baik. Karena mbah-mbahnya juga hubungan dagang. Oh, begitu. Hubungan dagang. Kita memang sudah punya hubungan emosional. Sejak dulu mbah kita. Tadi latar belakangnya Mbak Belinda memang keluarga yang pengusaha, gitu. Saya kira Pak Sam dengan latar belakang yang begitu dan Mbak Belinda yang dengan latar belakang yang begitu, apa sesungguhnya misi, visi yang ingin Pak Sam tawarkan kepada masyarakat Kudus nanti? Oke, terima kasih. Visi yang kami tawarkan pada masyarakat ketika kita nanti jadi bupati, pokoknya nomor satu adalah sehat tadi, sejahtera, harmoni, dan takwa itu. Bagaimana mensejahterakan masyarakat, melayani masyarakat. Perizinan nggak usah bertele-tele. Perizinan kalau bisa 1 hari selesai. Terus masalah pelayanan kesehatan, jangan terlalu lama, jangan menyakiti, jangan diskriminatif, dan lain sebagainya. Layani dengan baik ketika warga Kabupaten Kudus, apalagi kalau warga lain kita juga harus terima, karena ini menyangkut kemanusiaan. Kemanusiaan. Terus ekonomi, bagaimana masyarakat itu geliat ekonominya bisa berjalan dengan baik, berjualan dengan baik, walaupun usaha UMKM-nya juga baik, PKL juga baik, dan sirkulasi ekonominya berjalan dengan baik. Kita hadir memberikan edukasi, memberikan pendampingan kepada masyarakat ekonomi Kabupaten Kudus. Jangan sampai terjadi gap yang sangat luar biasa. Kalau gapnya terlalu tinggi antara pendapatan yang tinggi dengan bawah, itu gapnya harus kita dekatkan. Dengan cara apa? Pendapatan masyarakat di bawah itu bisa mendapatkan pendapatan. Dan kami juga terima kasih kepada pengusaha-pengusaha di Kabupaten Kudus yang menyerap tenaga kerja. Dan ini aset yang sangat luar biasa. Kita pelihara, kita permudah mereka, kita rangkul mereka, karena mereka juga menghidupi keluarga lewat pekerjanya dengan memberikan pekerjaan yang sangat luar biasa kepada masyarakat itu. Pak Sam dan Mbak Belinda itu mempunyai tekad Kudus mendunia. Seperti tadi sudah disampaikan, tapi perlu disampaikan seperti apa detailnya itu, Pak Sam? Sebenarnya di Kudus ini kan sudah mendunia. Tinggal framingnya, tinggal ekspornya, memolesnya. Contohnya ini produk di Kabupaten Kudus kan sudah mendunia, baik itu rokok, kretek, kertas, elektronik, budayanya, dan sosialnya itu kan sudah mendunia. Tinggal kita membuat settingan, mengeksplor keberagaman di Kabupaten Kudus ini, potensi-potensi di Kabupaten Kudus ini menjadi mendunia. Contohnya gini, tari kretek. Kita contohkan tari gandrung di Banyuwangi. Bagaimana bisa mendunia? Kita bisa tari kretek yang mendunia, yang dikenal oleh masyarakat. Kita akan bekerjasama dengan negara-negara lain, tukar budaya, tukar informasi, tukar pelajar dan sebagainya untuk bisa dikenal oleh dunia. Apalagi di sini budayanya sangat juga terkenal,
ziarah makam Sunan Kudus, Sunan Muria, dan di sebelah timur juga ada termasuk Rangit, termasuk Terban ini kan juga ada hewan-hewan purba, museum purba dan sebagainya. Termasuk sebenarnya di Kudus itu sudah pernah mendunia. Contohnya Ngloram. Ngloram itu terkenal membuat apa aja bisa. Membuat apa aja bisa kan itu. Tinggal kita memoles. Dulu terkenal Jepangnya Kabupaten Kudus. Walaupun di Kudus juga ada Jepang. Maksudnya desa Jepang. Itulah potensi-potensi yang kita gali. Intinya sekarang digitalisasi dan IT dan informasi. Pemirsa, semakin menarik perbincangan dengan Pak Samani dan Mbak Belinda yang akan maju sebagai calon Bupati Kudus dan Wakil Bupati Kudus. Tapi lagi-lagi kita rehat sejenak, tetap di Jawa Pos TV. Menyajikan informasi menarik dan aktual seputar Jawa Tengah. Update Jateng tayang setiap Senin hingga Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Pos TV. Ulas berbagai isu di Jawa Tengah dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Saksikan Jateng Talk setiap Senin dan Selasa hanya di Jawa Pos TV. Pemirsa Jawa Pos TV, kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Pak Samani dan Mbak Belinda yang akan maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus. Pak Sam dan Mbak Belinda, itu apa tantangan membangun Kudus ke depan? Tantangan di Kabupaten Kudus ini ya sesuai dengan apa yang menjadi keluhan masyarakat itu pelayanan, kesehatan, pelayanan perizinan, infrastruktur, pendidikan, dan sosial. Kita akan mapping, Pak. Mapping, kita akan kumpulkan kelemahan-kelemahan itu, nanti kita mencoba untuk selesaikan bersama-sama dengan tim kita, dengan masyarakat dan seluruh elemen masyarakat. Contohnya infrastruktur kita. Infrastruktur kita kan banyak sekali keluhan tentang jalan rusak. Kita akan selesaikan. Laporan masyarakat 1 kali 24 jam harus direspon. Itu wajib. Karena undang-undang tentang lalu lintas jalan itu ketika nggak direspon, ketika terjadi kecelakaan, ya menjadi tanggung jawab pemangku kebijakan. Termasuk secara pribadi, saya selalu menularkan waktu dari PU, umpamanya yang jatuh itu istrimu, kalau yang jatuh anakmu dan saudara, bagaimana perasaanmu kan itu ya. Jangan sampai mencelakai masyarakat, karena jalan itu salah satu sektor peningkatan ekonomi masyarakat. Mereka aksesnya bagus, ekonominya juga bagus, dan pengembangan wilayah. Gitu. Termasuk yang menjadi tantangan adalah banjir. Banjir di Kabupaten Kudus ini kan ada beberapa tempat ya, daerah Mejobo, Jati, Kaliwungu. Nah, ini menjadi tantangan kita, dan alhamdulillah pada tahun ini ada program dari pemerintah pusat untuk membuat embung, dan moga-moga bisa mereduksi banjir sampai 60% ya. Nah, berarti masih ada 40% yang harus kita tangani. Salah satunya adalah normalisasi, penghijauan, termasuk membuat embung-embung atau cek dam di daerah atas. Karena kali Gelis ini kan kali yang gelis, dengan kemiringannya tinggi, akhirnya langsung gelodor. Gimana kita tahan pelan-pelan biar nggak langsung gelontor ke bawah sehingga terjadi banjir. Dan yang krusial lagi adalah masalah persampahan.
sampah di masyarakat ini luar biasa. Kalau satu orang itu menghasilkan sampah 0,7 kilo per hari per orang, berapa ton kali jumlah penduduk kita adalah 860.000. Ini kan terjadi kurang lebih hampir hampir lebih dari 6 ton. 6 ton harus kita tangani. Jangan sampai masyarakat membuang sampah ke kali, ke sungai, ke kelen, akhirnya terjadi dampak lingkungan maupun banjir. Ini butuh komitmen kita bersama, kebersamaan gotong royong. Insya Allah saya pernah menangani masalah persampahan, kebersihan. Insya Allah kami bisa menangani itu walaupun mungkin tidak maksimal, tapi pelan-pelan. Tapi tujuan kita adalah selesaikan, jangan. Ya, kalau dari sisi perempuan sih lebih ke permasalahan-permasalahan keluhan yang sudah diadukan saat ini. Itu banyak buruh pabrik yang mengeluh terkait jam kerja. Jadi pasti itu kita akan selesaikan untuk terkait jam kerja, dan kemudian perempuan ini kan semua yang kerjakan perempuan. Banyak perempuan yang bekerja, kemudian di rumah mereka harus menyelesaikan masalah pekerjaannya, belum untuk merawat anaknya dan lain sebagainya. Jadi itu nanti akan kami selesaikan, termasuk perempuan-perempuan pekerja yang dia memiliki anak yang masih kecil, bayi, untuk kita berikan keringanan untuk penitipan anaknya. Kemudian ada program delivery susu, karena sekarang memang sudah banyak pabrik-pabrik dia yang memiliki freezer untuk menampung ASI. Tapi di sini kendalanya dia masih susah untuk mendeliverikan langsung supaya diminum anaknya langsung. Jadi itu akan kami selesaikan. Dan kemudian dalam segala hal apapun sekarang saya kira masih banyak kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Jadi akan saya buat kebijakan untuk minimal kuota 30% dalam hal apapun. Jadi kita harus gunakan perempuan, kita harus tetap supaya tidak ada kesenjangan. Tadi luar biasa, Pak Sam ini memang latar belakangnya doktor bidang arsitektur yang tentu sudah bisa memapping kota Kudus itu seperti apa, dari alamnya itu di sebelah atas utara sana sering terjadi longsor, di sebelah bawah itu mulai dari timur dan selatan barat itu sering terjadi banjir dan sebagainya. Dan itu kemudian menyulitkan masyarakat. Mbak Belinda ini sebagai seorang dokter yang tadi sudah bisa memapping persoalan-persoalan, termasuk persoalan tenaga kerja kita, persoalan wanita kita, ternyata masih ada kesenjangan seperti itu. Dan kesenjangan para kaum disabilitas. Karena mereka masih banyak susah. Nah, seperti apa Mbak Belinda nanti menangani disabilitas itu? Kita akan berikan minim kuota di berbagai pabrik-pabrik untuk agar mempekerjakan para penyandang disabilitas sesuai dengan kemampuannya. Jadi dikasih akses untuk bisa bekerja di sana. Nah, ini luar biasa pemirsa, pasangan Pak Samani dan Mbak Belinda ini. Yang terakhir Pak Sam, apa pesan Pak Sam dan Mbak Belinda untuk masyarakat? Oke, terima kasih. Kami kembali lagi tentang ekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi kita hampir 2,94%. Ya, untuk inflasi kita antara 2,96. Artinya pertumbuhan Kabupaten Kudus sudah membaik. Untuk inflasi agak perlu perhatian khusus. Yang menjadi kendala ini kan pasar-pasar kita tergerus oleh online ya. Nah, makanya kita akan hadir memberikan pelatihan, memberikan wadah kepada masyarakat untuk bisa berusaha, termasuk mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, mengurangi stunting, dan mengurangi kemiskinan ekstrim. Ya, itu komitmen kami ya, melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Perizinan mudah, kesehatan murah, mudah, perizinan jangan sampai bertele-tele, tidak boleh buat, tidak boleh bikin mumet. Dan masalah pendidikan juga lancar, apalagi ini Kota Kudus tidak hanya kota kretek, kota santri, kota toleransi,
kota 4 negeri, tapi di sini adalah kota pendidikan Islam. Ya. Mbak Belinda, pesan terakhir yang bisa disampaikan? Jadi untuk teman-teman warga Kudus yang kami cintai, Kudus ini punya potensi yang sangat besar, yang banyak yang masih belum tergali. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk menggali supaya Kudus lebih mendunia lagi, dan masyarakat Kudus yang pasti lebih sejahtera. Pemirsa, itulah calon Bupati Kudus dan Wakil Bupati Kudus. Satu kolaborasi yang luar biasa antara generasi yang agak tua kemudian yang paling muda. Ini perpaduan antara laki-laki dan perempuan, berbeda juga dengan latar belakangnya, tapi nanti akan bersama-sama membangun Kabupaten Kudus. Sedikit, Pak. Pak Samani kan terkenal, Mbak Belinda santri dan sambel. Sambel itu kalau dimakan sendiri nggak enak, lombok dimakan sendiri nggak enak, garam dimakan sendiri nggak enak, gula dimakan sendiri nggak enak, terasi dimakan sendiri. Kita kolaborasikan menjadi sambel yang enak dimakan. Samani, Inta Koris, dan Belinda. Tapi singkatannya sebenarnya santri. Demikian pemirsa perbincangan kami dengan Pak Samani dan Ibu Belinda, calon Bupati Kudus dan Wakil Bupati Kudus. Saya Bayi Haki mengucapkan terima kasih kepada Pak Sam dan Mbak Belinda. Mudah-mudahan jalan yang ditempuh akan semakin lancar. Sampai jumpa lagi pemirsa dalam talk show berikutnya.